Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Anisha. Saya berasal dari kelas 2 BD 4 Akuntansi. Saya BP 1811022020. Sekarang saya akan menerangkan materi mengenai analisis biaya volume laba yang sumber materinya dari buku 2 edisi 8 Hansen Moen, Akuntansi Manajemen. Baiklah, kali ini saya akan menerangkan materi mengenai analisis biaya volume laba yang dimana terbagi menjadi 7 materi. Analisis biaya volume laba, materi pertamanya mengenai konsep dasar analisis biaya volume laba. Analisis biaya volume laba atau CVP digunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Analisis CVP ini menekankan keterkaitan antara biaya, kuantitas yang terjual, dan harga. Analisis ini juga dapat menjadi alat untuk mengidentifikasi cakupan dan besarnya kesulitan ekonomi yang dihadapi suatu divisi dan mencari pemecahannya. Analisis ini juga dapat mengatasi banyak isu lainnya, seperti jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai impas, dampak pengurangan biaya tetap terhadap titik impas, dan dampak kenaikan harga terhadap laba. Selain itu, analisis CVP ini juga memungkinkan para manajer untuk melakukan analisis sensitivitas dengan menguji dampak dari berbagai tingkat harga atau biaya terhadap laba. Materi yang kedua mengenai konsep titik impas dan metode perhitungan titik impas. Titik impas adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya atau titik di mana laba sama dengan nol. Untuk menemukan titik impas dalam unit, kita fokus kepada laba operasi. Metode perhitungan titik impas terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu mengenai pendekatan laporan laba rugi. Metode pendekatan laporan laba rugi adalah metode yang berdasarkan pada pendekatan laporan laba rugi. Penentuan BEP atau impas dengan teknik persamaan dilakukan dengan mendasarkan pada persamaan pendapatan sama dengan biaya ditambah laba. Rumusnya yaitu Y sama dengan CX dikurang BX dikurang A. Keterangannya, Y itu adalah laba, C itu adalah harga jual per unit, X adalah jumlah produk yang dijual, B itu adalah biaya variabel per unit, dan A itu adalah biaya tetap. Untuk mendapatkan BEP dengan metode laporan laba rugi adalah sebagai berikut. BEP sama dengan total biaya tetap dibagi dengan 1 dikurang biaya variabel per unit, dan cara mencari harga jual per unitnya yaitu BEP per unit sama dengan total biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Yang B-nya mengenai pendekatan rumus atau margin kontribusi. Margin kontribusi adalah perbedaan antara total pendapatan penjualan perusahaan dan total biaya variabel. Dengan kata lain, margin kontribusi adalah total jumlah penjualan yang melebihi biaya variabel. Konsep margin kontribusi dapat digunakan untuk mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam menghasilkan produknya dan bagaimana perusahaan dapat tetap mempertahankan biaya variabelnya pada tingkat yang rendah. Rumus cara mencarinya, margin kontribusi sama dengan penjualan bersih dikurang biaya variabel. Selanjutnya, rasio margin kontribusi sama dengan margin kontribusi dibagi dengan penjualan. Sedangkan untuk mencari titik impas atau break-even point, rumusnya adalah BEP sama dengan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Dan BEP sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Selanjutnya yang C yaitu pendekatan grafik. Grafis titik impas mempunyai beberapa hal penting yang itu selama harga jual melebihi biaya variabel. Maka penjual yang lebih banyak akan menguntungkan perusahaan, baik dengan meningkatkan laba ataupun mengurangi kerugian. Grafik biaya volume laba menggambarkan hubungan antara biaya, volume, dan laba. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih terperinci, perlu dibuat grafik dengan 2 garis terpisah, yaitu garis total pendapatan dan garis total biaya, yaitu menurut Hansen dan Moen. Pembuatan garis dilakukan dengan rumus pendapatan sama dengan harga dikali unit, total biaya sama dengan biaya variabel per unit dikali unit, dan ditambah dengan biaya tetap. Analisis titik impas atau break-even point dengan metode grafis digambarkan dalam kurva seperti gambar di bawah ini. Keterangannya,
Sumbu datar atau sumbu X menyatakan volume penjualan yang dapat dinyatakan dalam satuan kuantitas atau rupiah pendapatan penjualan. Yang kedua, sumbu tegak atau sumbu Y menyatakan pendapatan penjualan dan biaya dalam rupiah. Yang ketiga, impas atau BEP adalah terletak pada perpotongan garis pendapatan penjualan dengan garis biaya. Bila dari titik perpotongan tersebut ditarik garis tegak ke sumbu X, akan diketahui pencapaian impas berdasarkan volume penjualan. Jika dari titik impas ditarik garis tegak lurus ke sumbu Y, akan diketahui pencapaian impas berdasarkan pendapatan penjualan. Yang keempat, daerah sebelah kiri titik impas, yaitu bidang di antara garis total biaya dengan garis pendapatan penjualan, merupakan daerah rugi, karena pendapatan penjualan lebih rendah dari total biaya. Sedangkan daerah di sebelah kanan titik impas, yaitu bidang di antara garis pendapatan penjualan dengan garis total biaya, merupakan daerah laba, karena pendapatan penjualan lebih tinggi dari total biaya. Selanjutnya materi yang ketiga, yaitu mengenai target laba dan jenis-jenis target laba. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu target laba. Jadi target laba adalah sebuah target yang dibuat perusahaan sehingga perusahaan akan berusaha keras untuk mencapainya. Target laba dapat dinyatakan dalam satuan mata uang atau persentase dari pendapatan penjualan. Pendekatan laba operasi dan pendekatan margin kontribusi dapat disesuaikan dengan mudah untuk mencari target laba. Jenis-jenis target laba ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, target laba dalam jumlah dolar atau satuan mata uang. Baiklah, saya akan menjelaskannya melalui contoh. Whittier Company ingin memperoleh laba operasi sebesar $60.000. Berapakah mesin pemotong rumput yang harus dijual untuk mencapai hasil ini? Jika menggunakan laporan laba rugi, $60.000 sama dengan $400 dikali unit, dikurang $325 dikali unit, dikurang $45.000, jadi $105.000 sama dengan $75 dikali unit. Jadi unit sama dengan 1.400. Maka perusahaan harus menjual 1.400 unit produk untuk mendapatkan laba sebesar $60.000. Yang kedua, target laba dalam persentase dari pendapatan penjualan. Contoh soalnya, Whittier Company ingin mengetahui jumlah mesin pemotong rumput yang harus dijual untuk menghasilkan laba sebesar 15% dari pendapatan penjualan. Pendapatan penjualan adalah harga dikalikan dengan kuantitas, dengan menggunakan laporan laba rugi yang diperoleh 0,15 dikali $400 dibagi unit sama dengan $400 dikali unit dikurang $325 dikali unit dikurang $45.000. Jadi $60 dikali unit sama dengan $400 dikali unit dikurang $325 dikali unit dikurang $45.000. Jadi $60 dikali unit sama dengan $75 dikali unit dikurang $45.000. $15 dikali unit sama dengan $45.000. Jadi unitnya sama dengan 3.000. Maka perusahaan harus menjual 3.000 unit untuk menghasilkan laba 15% dari pendapatan penjualan. Yang ketiga, target laba setelah pajak. Contoh soalnya, perusahaan Whittier Company ingin memperoleh laba bersih sebesar $48.750 dan tarif pajaknya adalah 35%. Maka harus dicari laba sebelum pajak dengan cara laba bersih sama dengan laba operasi dikurang tarif pajak dikali laba operasi. $48.750 sama dengan laba operasi dikurang 35% dikali laba operasi. $48.750 sama dengan 0,65. Jadi laba operasinya $75.000. Dengan kata lain, perusahaan harus menghasilkan laba operasi sebesar $75.000 untuk memperoleh laba bersih $48.750. Maka kita dapat menghitung jumlah unitnya dengan cara BEP sama dengan total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Unit sama dengan $45.000 ditambah $75.000 dibagi $75.
sama dengan $120.000 dibagi $75 sama dengan 1.600. Selanjutnya, materi keempat mengenai grafik hubungan biaya volume laba. Analisis volume dan laba merupakan grafik yang memberikan informasi bagaimana pengaruh perubahan volume pada laba perusahaan. Analisis ini disusun dengan membuat garis laba atau rugi dan garis volume penjualan. Garis laba atau rugi digambarkan dengan menarik garis vertikal, sedangkan volume digambarkan dengan garis horizontal. Garis horizontal akan memotong garis vertikal pada laba sama dengan 0 atau saat break-even point. Contoh soal dari grafik hubungan biaya volume laba. Sebuah perusahaan mempunyai data biaya dan harga jual sebagai berikut. Biaya tetap total satu periode, Rp1.000.000, biaya variabel per unit produksi jual Rp100, harga jual per unit Rp200, anggaran produk terjual 20.000 unit. Bisa diketahui bahwa laba maksimal akan dicapai perusahaan ketika perusahaan bisa menjual produk yang dianggarkan yaitu sebesar 20.000 unit atau total penjualan sebesar Rp4 juta dan laba yang akan dicapai pada saat penjualan sebesar penjualan 20.000 dikali Rp200 sama dengan Rp4 juta, biaya variabel 20.000 dikali Rp100 sama dengan Rp2 juta, maka kontribusi marginnya Rp4 juta dikurang Rp2 juta, maka mendapatkan Rp2 juta. Biaya tetap totalnya Rp1 juta, maka laba bersihnya yaitu Rp2 juta dikurang Rp1 juta, maka mendapatkan Rp1 juta. Maka tampilan grafiknya terdapat pada pojok kanan bawah. Selanjutnya, materi kelima mengenai CVP multiproduk. Analisis CVP cukup mudah jika diterapkan dalam pengaturan produk tunggal. Namun, kebanyakan perusahaan memproduksi dan menjual lebih dari satu produk atau jasa. Meskipun kompleksitas konseptual dari analisis CVP lebih tinggi dalam situasi multiproduk, pengoperasiannya tidak berbeda jauh. Dan CVP multiproduk ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, titik impas dalam unit. Yang kedua, pendekatan dolar penjualan. Yang pertama, titik impas dalam unit. Baiklah, saya akan menjelaskannya melalui contoh. Misalkan titik impas untuk produk A, yaitu unit impas produk A sama dengan biaya tetap dibagi harga dikurang biaya variabel per unit sama dengan 30.000 dibagi 75 sama dengan 400 unit. Titik impas untuk produk B, unit impas produk B sama dengan biaya tetap dibagi harga dikurang biaya variabel per unit sama dengan 40.000 dibagi 200 sama dengan 200 unit. Jadi, 400 produk A dan 200 produk B harus dijual untuk mencapai margin produk impas. Namun, margin produk impas hanya menutup biaya tetap langsung. Sementara itu, biaya tetap umum masih belum tertutupi. Ini akan menimbulkan kerugian sebesar biaya tetap umum pada perusahaan. Bagaimanapun, biaya tetap umum masih harus diperhitungkan dalam analisis. Cara mengatasi masalah ini adalah dengan mengonversikan masalah multiproduk menjadi masalah produk tunggal. Kunci dari konversi ini adalah mengidentifikasi bauran penjualan atau sales mix yang diharapkan dalam unit dari produk-produk yang dipasarkan. Selanjutnya, titik impas dalam unit ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, penentuan bauran penjualan. Yang kedua, bauran penjualan dan analisis CVP. Contoh dari penentuan bauran penjualan atau sales mix, misalkan perusahaan Z berencana menjual 1.200 produk A dan 800 produk B, maka bauran penjualannya adalah 1.200 dibanding 800. Kemudian disederhanakan menjadi 3/2. Dengan kata lain, untuk setiap 3 produk A yang terjual, ada 2 produk B yang terjual. Selanjutnya, bauran penjualan dan analisis CVP. Contohnya itu adalah karena perusahaan Z berharap menjual 3 produk A dan 2 produk B. Perusahaan Z bisa mengidentifikasikan produk tunggal yang dijualnya sebagai suatu paket yang berisi 3 produk A dan 2 produk B, dengan menetapkan produk tersebut sebagai suatu paket. Masalah multiproduk dikonversi menjadi masalah produk tunggal. Untuk menggunakan pendekatan titik impas dalam unit, harga jual per paket dan biaya variabel per paket harus diketahui dengan cara: produk A, harga variabel per unitnya adalah 400, biaya kontribusinya adalah 325,
maka margin penjualannya adalah 400 dikurang 325, maka mendapatkan 75. Bauran kontribusi per unit per paketnya adalah 3, maka marginnya 75 dikali 3 menjadi 225. Selanjutnya produk B, harga variabel per unitnya 800, biaya kontribusinya adalah 600, maka margin penjualannya adalah 800 dikurang 600 menjadi 200. Bauran kontribusi per unit paketnya adalah 2, maka marginnya yaitu 200 dikali 2 menjadi 400. Jadi total marginnya adalah 225 ditambah 400 menjadi 625. Berdasarkan margin kontribusi per paket di atas, persamaan dasar impas dapat digunakan untuk menentukan jumlah paket yang perlu dijual untuk mencapai impas. Dari proyeksi laporan laba rugi perusahaan itu, kita dapat mengetahui total biaya tetapnya perusahaan itu adalah 96.250. Dan cara mencari paket impasnya adalah rumusnya biaya tetap dibagi margin kontribusi per paket. Jadi 96.250 dibagi 625 menjadi 154 paket. Maka perusahaan harus menjual 462 produk A dengan rincian 3 dikali 154 dan 308 produk B dengan rincian 2 dikali 154. Selanjutnya, pendekatan dolar penjualan. Contoh soalnya yaitu satu-satunya informasi yang diperlukan adalah proyeksi laporan laba rugi perusahaan ini secara keseluruhan. Penjualannya 1.120.000 dikurangi biaya variabelnya 870.000, maka mendapatkan margin kontribusinya 250.000 dikurangi biaya tetapnya 96.250, maka laba operasinya adalah 153.750. Dengan laporan laba rugi ini, pertanyaan umum mengenai CVP dapat diajukan. Misalnya, berapa pendapatan penjualan yang harus dihasilkan untuk mencapai impas? Rumus dari penjualan impas ini yaitu biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Jadi 96.250 dibagi 0,2232, maka mendapatkan 431.228. Materi ke-6 mengenai analisis sensitivitas perubahan variabel pada CVP. Terlebih dahulu, kita harus tahu apa sih itu analisis sensitivitas. Jadi, analisis sensitivitas ini adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter-parameter produksi terhadap perubahan kinerja sistem produksi dalam menghasilkan keuntungan. Dengan melakukan analisis sensitivitas, maka akibat yang mungkin terjadi dari perubahan tersebut dapat diketahui dan diidentifikasi sebelumnya. Tujuan analisis sensitivitas ini menilai apa yang terjadi dengan hasil analisis kelayakan suatu kegiatan investasi atau bisnis apabila terjadi perubahan di dalam perhitungan biaya atau manfaat. Analisis kelayakan suatu usaha ataupun bisnis, perhitungan umumnya didasarkan pada proyeksi-proyeksi yang mengandung ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Dan analisis pasca kriteria investasi yang digunakan untuk melihat apa yang akan terjadi dengan kondisi ekonomi dan hasil analisis bisnis jika terjadi perubahan atau ketidaktepatan dalam perhitungan biaya atau manfaat. Selanjutnya, akibat perubahan yang sangat sensitivitas ini adalah yang pertama yaitu harga, yang kedua adalah keterlambatan pelaksanaan, yang ketiga kenaikan biaya, dan yang keempat adalah ketidaktepatan dan perkiraan hasil atau produksi. Selanjutnya materi ketujuh yaitu risiko dan ketidakpastian. Asumsi penting dalam CVP adalah harga dan biaya diketahui dengan pasti, namun hal yang tersebut jarang terjadi. Risiko dan ketidakpastian adalah bagian dari pengambilan keputusan bisnis dan bagaimana hal itu harus ditangani. Dua konsep yang bermanfaat bagi manajemen adalah margin pengaman dan pengungkit operasi. Kedua konsep ini dapat dipertimbangkan untuk mengukur risiko. Yang pertama yaitu margin pengaman. Jadi margin pengaman itu adalah unit yang diharapkan terjual atau pendapatan yang diharapkan untuk dihasilkan yang melebihi volume impas. Margin pengaman dapat dipandang sebagai ukuran kasar dari risiko. Pada kenyataannya, peristiwa yang tidak diketahui selalu muncul ketika rencana telah disusun. Hal itu dapat menurunkan penjualan di bawah jumlah yang diharapkan. Apabila margin pengaman perusahaan adalah
besar atas penjualan tertentu yang diharapkan di tahun depan. Maka, risiko menderita kerugian jika penjualan menurun itu lebih kecil daripada margin pengaman yang kecil. Yang kedua, pengungkit operasi. Penggunaan biaya tetap untuk menciptakan perubahan persentase laba yang lebih tinggi ketika aktivitas penjualan itu berubah. Jadi semakin besar tingkat pengungkit operasi, maka semakin banyak pula perubahan dalam aktivitas penjualan yang akan memengaruhi laba. Dan inilah contoh soal dari pengungkit operasi yang mana rumusnya yaitu tingkat pengungkit operasi sama dengan margin kontribusi dibagi dengan laba. Yang mana diketahui penjualan untuk sistem otomasinya itu 1 juta dikurangi dengan biaya variabelnya 500.000, maka mendapatkan margin kontribusinya adalah 500.000 dan dikurangi biaya tetapnya 375.000, maka mendapatkan laba operasinya 125.000 dan harga jual per unitnya adalah 100, beban variabel per unitnya 50 dan margin kontribusi per unitnya adalah 50. Selanjutnya, sistem manual yang mana diketahui penjualannya 1 juta rupiah dikurangi dengan biaya variabelnya 800.000, maka mendapatkan margin kontribusinya adalah 200.000 dan dikurangi dengan biaya tetapnya 100.000, maka mendapatkan laba operasinya 100.000 dan harga jual per unitnya adalah 100, beban variabel per unitnya adalah 80 dan margin kontribusi per unitnya adalah 20. Maka tingkat pengungkit operasi pada sistem otomatis ini adalah 4, yang dimana 500.000 dibagi 125.000, dan tingkat pengungkit operasi pada sistem manual adalah 2, yang dimana 200.000 dibagi 100.000. Dan apa yang akan terjadi jika penjualan tersebut naik menjadi 40%? Penjualan pada sistem otomatis ini diketahui 1.400.000 dikurangi dengan biaya variabel 700.000, maka mendapatkan margin kontribusinya 700.000 dan dikurangi dengan biaya tetapnya 375.000, maka mendapatkan laba operasinya 325.000. Sedangkan penjualan pada sistem manual diketahui 1.400.000 dikurangi dengan biaya variabel 1.120.000, maka mendapatkan margin kontribusinya 280.000 dikurangi dengan biaya tetapnya 100.000, maka mendapatkan laba operasinya 180.000. Jadi, laba untuk sistem otomatis ini akan naik sebesar 200.000 atau mengalami kenaikan 160%. Pada sistem manual, laba itu meningkat hanya 80.000, kenaikan itu 80%. Jadi, sistem otomatis ini akan menghasilkan kenaikan yang lebih besar karena memiliki tingkat pengungkit operasi yang lebih tinggi. Maka, dapat dilihat di sini pengaruh dari pengungkit operasi itu merupakan suatu informasi yang berharga dalam pengambilan keputusan terhadap risiko. Baiklah, sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.